Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran pelatihan kepemimpinan pengawas dengan mata pelatihan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Nama saya Dimasari Harahap, Widyaswara, ahli utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Dasar hukum dari PKP ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan pengawas. Latar belakang: kualitas dan kapasitas kepemimpinan merupakan fitur pokok yang wajib dimiliki oleh sumber daya manusia dari suatu organisasi. Maka diperlukan regenerasi agar suatu organisasi dapat mengimbangi dinamika perubahan. Dalam konteks pelatihan kepemimpinan bagi aparatur sipil negara, nilai-nilai ideal dapat mengacu kepada nilai-nilai dasar bela negara, peningkatan fokus atensi publik serta tema kegiatan dan kebijakan pemerintah pada bela negara merupakan upaya untuk meningkatkan kontribusi beragam profesi dan lapisan masyarakat dalam memaknai praktik bela negara. Pelatihan kepemimpinan ASN, khususnya pelatihan kepemimpinan pengawas dalam kaitannya dengan bela negara, tidak hanya diharapkan untuk dapat menjebol stigma bela negara yang dominan sektoral pertahanan keamanan, namun juga menjadikan ASN sebagai agen pemberantasan bahaya laten ego sektoral agar dapat benar-benar menangkal beragam ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara yang semakin bersifat lintas. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kemampuan yang memadai, maka pelatihan etika dan integritas akan menjadi bekal dan menjadi fokus ASN dalam upaya mewujudkan etika dan integritas dalam pelayanan publik sebagai wujud bela negara. Dalam segenap keterampilan tersebut diharapkan mencukupi kemampuan peserta melalui pelatihan kepemimpinan pengawas, maka pelatihan etika dan integritas. Deskripsi singkat: mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami dan mengaktualisasi moral, etika jabatan, dan etika pemerintahan, serta nilai-nilai bela negara guna mengembangkan etika, sikap, dan perilaku dalam pengendalian pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan integritas kepemimpinan Pancasila. Tujuan pembelajaran: peserta diharapkan mampu memahami substansi konsepsi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara guna mengembangkan etika, sikap, dan perilaku dalam pengendalian pelayanan publik sebagai bagian dan wujud dari upaya bela negara. Materi pokok ada 5, terdiri dari 1. Bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan. Yang kedua, nilai-nilai dasar dan teladan bela negara serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan. Yang ketiga, tujuan dan visi negara sebagai amanat konstitusi serta kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, serta jiwa, semangat, dan nilai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, konsep etika, akuntabilitas,
dan integritas serta instrumen dan tujuannya dalam konteks kepemimpinan, tugas dan fungsi ASN. Yang kelima, penerapan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika, akuntabilitas dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional dan kepemimpinan Pancasila. Pendahuluan dimulai dari perkenalan, selanjutnya memberi motivasi kepada peserta. Dalam hal memberi motivasi kepada peserta ini, nanti saya akan melihat pesertanya itu dari kalangan mana. Nanti saya sesuaikan dengan pesertanya. Selanjutnya menjelaskan tujuan pembelajaran, yaitu dengan metode ceramah, dialog interaktif dan tanya jawab, lamanya lebih kurang 20 menit. Selanjutnya memberikan materi pertama adalah bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan. Yang pertama terdiri dari sejarah kemerdekaan dalam konteks ASN. Yang kedua, kerusuhan pada masa Ampenar. Yang ketiga, derita kaum pribumi, sejarah Susanti Bhinneka Tunggal Ika dan Garuda Pancasila. Metodenya dengan ceramah, dialog interaktif, window shopping dan kontemplasi, kisah tanya jawab, lamanya 120 menit. Selanjutnya materi kedua, nilai-nilai dasar dan teladan bela negara serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan. Terdiri dari bela negara dalam konstitusi, teladan bela negara, sikap nasionalisme oleh warga keturunan. Metodenya dengan ceramah, dialog interaktif, window shopping dan kontemplasi, kisah tanya jawab, lamanya 70 menit. Selanjutnya materi yang ketiga, tujuan dan visi negara sebagai amanat konstitusi serta kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa serta jiwa, semangat dan nilai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terdiri dari tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, visi negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Selanjutnya, Pancasila sebagai jiwa, semangat dan nilai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Metodenya dengan ceramah, dialog interaktif, window shopping dan kontemplasi, kisah tanya jawab, lamanya 120 menit. Selanjutnya, materi selanjutnya, konsep etika, akuntabilitas dan integritas serta instrumen dan tujuannya dalam konteks kepemimpinan, tugas dan fungsi ASN. Terdiri dari konsep etika, akuntabilitas dan integritas, briefing singkat kepemimpinan, metodenya ceramah, dialog interaktif, window shopping dan kontemplasi, kisah dan tanya jawab, lamanya 100 menit. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah penerapan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika, akuntabilitas dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional dan kepemimpinan Pancasila. Terdiri dari konsep kewaspadaan nasional, metodenya ceramah, dialog interaktif, kisah tanya jawab, lamanya 65 menit. Selanjutnya penutup, membuat rangkuman pesan dan pesan bersama peserta. Selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada peserta. Metodenya ceramah, dialog interaktif, tanya jawab, lamanya 45 menit. Demikianlah strategi pelatihan kepemimpinan pengawas yang akan saya laksanakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.